0503040072. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang implementasi otonomi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur, peluang dan tantangan. Otonomi daerah merupakan salah satu kebijakan penting yang diterapkan di Indonesia setelah era reformasi. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tujuan utama otonomi daerah adalah agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, pelayanan publik menjadi lebih baik, serta masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Bagi Nusa Tenggara Timur, otonomi daerah memiliki arti yang sangat penting. Sebagai provinsi kepulauan yang terdiri dari banyak pulau dan memiliki kondisi geografis yang cukup sulit, NTT membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya. Oleh karena itu, otonomi daerah menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian otonomi daerah. Secara sederhana, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengambil kebijakan yang dianggap paling sesuai bagi daerahnya selama tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui otonomi daerah, pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi dapat membuat program pembangunan yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat lokal dibandingkan jika seluruh keputusan hanya dibuat oleh pemerintah pusat. Implementasi otonomi daerah di NTT. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah di NTT telah memberikan berbagai wewenang kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat mengelola anggaran, menyusun program pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta mengembangkan potensi ekonomi daerah. Contohnya, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pengembangan sektor pariwisata sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki pelayanan kesehatan. Walaupun demikian, pelaksanaan otonomi daerah di NTT masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal. Peluang otonomi daerah di NTT. Yang pertama, pengembangan potensi pariwisata. Salah satu peluang terbesar yang dimiliki NTT adalah sektor pariwisata. NTT memiliki destinasi wisata terkenal sebagai yang pertama Taman Nasional Komodo, Danau Kalimutu, dan Labuan Bajo. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih fokus mengembangkan sektor pariwisata melalui pembangunan infrastruktur, promosi wisata, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Jika sektor pariwisata berkembang, maka lapangan pekerjaan akan bertambah dan pendapatan masyarakat juga meningkat. Yang kedua, pengelolaan sumber daya lokal. NTT memiliki potensi besar di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan. Misalnya peternakan sapi, budidaya rumput laut, perikanan laut, dan produksi jagung dan sorghum. Melalui otonomi daerah, pemerintah dapat menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan petani dan nelayan setempat, sehingga hasil produksi dapat meningkat. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah membuat masyarakat lebih dekat dengan pemerintah.
Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui musyawarah desa, forum pembangunan daerah, maupun kegiatan lainnya. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ikut menentukan arah pembangunan daerah. Yang keempat, pelayanan publik yang lebih cepat. Karena kewenangan berada di daerah, berbagai pelayanan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, pendidikan, dan kesehatan dapat dilakukan lebih cepat. Pemerintah daerah dapat langsung menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus selalu menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Selanjutnya, tantangan otonomi daerah di NTT. Yang pertama, kondisi geografis yang sulit. NTT merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari banyak pulau. Kondisi ini menyebabkan distribusi pembangunan menjadi lebih sulit dan membutuhkan biaya yang besar. Beberapa daerah masih mengalami keterbatasan akses transportasi, listrik, internet, dan fasilitas umum lainnya. Akibatnya, pembangunan tidak selalu berjalan merata. Yang kedua, keterbatasan anggaran daerah. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, banyak daerah di NTT masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah atau PAD di beberapa kabupaten masih relatif rendah, sehingga kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan juga terbatas. Hal ini juga menjadi tantangan dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kualitas aparatur, pemerintah, dan masyarakat. Masih terdapat tantangan berupa keterbatasan tenaga ahli, rendahnya kualitas pendidikan di beberapa wilayah, kurangnya kemampuan manajemen pemerintah. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi hal yang sangat penting. Dan yang keempat, kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. NTT masih menghadapi masalah kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Beberapa daerah berkembang cukup cepat, sementara daerah lain masih tertinggal karena keterbatasan infrastruktur dan akses pelayanan publik. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Yang kelima, praktik politik lokal. Dalam beberapa kasus, politik lokal juga dapat mempengaruhi efektivitas pembangunan. Misalnya, politik uang saat pemilu, kepentingan kelompok tertentu, program pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat. Jika hal ini terjadi, tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tercapai. Upaya mengatasi tantangan yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparatur daerah. Yang kedua, mengembangkan potensi ekonomi lokal agar PAD meningkat. Yang ketiga, mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Yang keempat, memanfaatkan teknologi digital dalam pelayanan publik. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dan yang keenam, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan langkah-langkah tersebut, pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kesimpulannya, otonomi daerah memberikan peluang bagi NTT untuk mengembangkan potensi daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi berbagai tantangan seperti kondisi geografis yang sulit, keterbatasan anggaran, kualitas sumber daya manusia, kemiskinan, dan dinamika politik lokal. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan berbagai pihak lainnya agar tujuan otonomi daerah dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, penutup untuk video. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan
kesempatan bagi NTT untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, dengan tata kelola pemerintah yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif, otonomi daerah dapat menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Terima kasih.